Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rizqna ilman alhiqna bi ibadikas salihin. Fatiha adalah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan dalam alif hadis kitab Imam Yahya syarafna Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bisanadil muttasil al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumikum fid dharain amin. Ats-tsalitsa 'asyar, hadis yang ke-13. Anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah. Coba kita lihat Imam Abu Hurairah itu berapa meriwayatkan hadis. Lima 5.000 hadis. Sayyidina Abu Hurairah itu meriwayatkan dari Rasulullah SAW sebanyak 5.000 hadis. Umurnya 76 tahun. Lebih dari 5.000 hadis dengan 800 hadis diterima, meskipun selama 3 tahun. Jadi 3 tahun sudah hafal 5.000 hadis, bayangin. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar itu meriwayatkan hadis sebanyak 142. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Hurairah 5.000. Hadis lebih. Dahsyatnya Sayyidina Abu Hurairah. Jadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Sayyidina Abu Hurairah. 5.000, nanti bayangin. Sayyidina Abu Bakar aja yang hidupnya dari zaman di Mekah itu cuma 142 tadi. Yang kan beliau 5.000. Hidupnya ketemu sama Nabi cuma 3 tahun. 3 tahun, ya berarti masuk Islamnya di akhir-akhir hayat Nabi, mungkin begitu kan. Sahabat Nabi yang paling banyak siapa? Abu Hurairah. 142 Sayyidina Abu Bakar meriwayatkan hadis. Jadi Sayyidina Abu Hurairah tuh Nabi ngomong langsung diapalin. Nabi ngomong, kalau Nabi kan berbicara tuh bersabda tuh pelan ngomongnya, diulang 3 kali misalnya. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati. Enggak cepat ngomongnya, pelan-pelan. Jadi orang bisa hafal. 5.000. Makanya dikit-dikit Sayyidina Abi Hurairah, Sayyidina anhu. Paling banyak meriwayatkan hadis.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a al-'abdul muslimu aw al-mu'min faghasala wajhahu wa kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Rawahul Imam Muslim. Dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddaa, apabila berwudu, al-'abdu al-muslim, hamba muslim, awil mu'min atau mukmin, faghasala wajhahu, kemudian membasuh wajah pakai air, kharaja min wajhihi, faghasala wajhahu, kemudian membasuh wajah, kharaja, keluarlah, min wajhihi, dari wajahnya, kullu khati'atin, setiap dosa, nazara ilaiha, yang dia lihat, bi'ainihi, dengan matanya, ma'al ma', bersama dengan air, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa atau kesalahan, sama aja. Nazar, yang dia lihat, ilaiha, kepadanya, bi'ainihi, dengan matanya, ma'al ma', bersama dengan air, keluarnya bareng sama air. Jadi basuh, turun. Itu kan airnya kan mengalir kan, jatuh. Itu bersama dengan dosa-dosa. Makanya ada yang bilang air bekas wudu nggak boleh bekas wudu, nggak boleh buat wudu lagi. Kenapa? Airnya kotor, bekas dosa. Nah, wali-wali itu ya Sayyidina Imam Ghazali, abangnya kalau nggak salah. Udah pernah dibaca hadisnya tuh di kitab Sanatir. Bukan hadis, apa ceritanya. Saudaranya Imam Ghazali itu wali. Jadi kalau wudu itu kelihatan orang, atau Sayyidina Abu Hanifah wudu itu kelihatan langsung hitam airnya, hitam ya. Orang lihatnya bening, kalau dia ngeliatnya hitam. Wali gitu, matanya agak lain. Matanya bukan mata sembarangan, mata yang didesain atau yang diizinkan oleh Allah untuk melihat sesuatu yang nggak dilihat orang biasa. Wali. Kalau wudu, kalau kita kan bening ya, mana? Palingan ya kena kotoran atau minyak, mungkin muka kita berminyak. Jangan dipakai lagi, kenapa? Musta'mal fikihnya. Kalau tasawufnya mungkin yang lihat hakikatnya begitu, lihat hitam airnya, najis bahkan. Ada yang bilang najis, ada yang bilang begitu. Air bekas wudu najis. Kenapa? Dosa isinya. Tapi pendapat yang marjuh, yang kalah. Au ma'a akhir qatril ma, atau bersama, au ma'a, atau ma'a bersama akhiri, yang akhir, qatril ma, tetesan air. Basuh, nanti air yang terakhir netes, nah itu dosanya bareng-bareng keluar. Faida ghasala yadaihi, dan kalau dia membasuh tangan, mencuci tangan, kharaja min yadaihi, keluarlah dari tangannya, kharaja min yadaihi, keluarlah dari tangannya, kullu, setiap khati'atin, dosa, kana batasyatha, yang dia pegang, yadahu, dengan tangannya, yang dia pegang dengan tangannya, ma'al ma, bersama air, au ma'a akhir qatril ma, atau bersama
air terakhir atau bersama akhir tetes, sama aja tadi kayak tadi. Bersama akhir tetes air. Di tetes yang paling terakhir itu isinya dosa. Fa idza ghassala rijlaihi, dan apabila mencuci kaki, kharajat kullu khati'atin, maka keluarlah kullu khati'ah, setiap dosa, masyat hari jalau, yang dia jalan dengan kakinya, ma'al ma, bersama air. Dia megang sesuatu dengan tangannya, megang sesuatu yang haram, menggenggam sesuatu yang haram, berbuat sesuatu yang haram dengan tangannya atau dengan kakinya, dia jalan ke tempat yang haram, dia jalan ke tempat yang membuat dia terjerumus ke dalam dosa, keluar dosa-dosanya. Kalau wudu bersama air, dibasuh kakinya kan basah, habis itu air yang netes, nah itu keluar bersama dosa. Dosanya keluar bersama air. Atau ma'a akhiri qatril ma, bersama akhir tetes air. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga dia keluar naqiyan, telah bersih, minadz-dzunub, dari dosa. Bang, pala kok nggak disebutin bang? Emang pala dosanya apa dia? Nyundul orang gitu. Ini kan tangan, mata, kaki biasanya. Yang buat dosa tuh ini nih, muka, mata, buat dosa, mulut, ngomongin orang, ngatain orang, tangan, mukul orang atau sesuatu berbelolan, kaki itu yang biasa, tempat-tempat biasa buat dosa. Kalau pala, ada orang palanya dosa, bisa juga sih. Ini maksudnya apaan bang? Kok ngomongin ginian? Nah ini kan babnya bab apa? Babun ibayani kathrati turuqil khair, bab yang menerangkan tentang banyak jalan menuju kebaikan. Jadi ada orang kerjaannya wudu mulu. Apa sih wudu? Ini ngamalin hadis ini. Tapi bukan sekali dikit wudu, enggak, batal wudu lagi. Ya barangkali anak gara-gara wudu dosanya diampunin. Gitu. Ya sering bilang begitu kan, ente mau masuk surga lewat jalur mana? Jalur sedekah, silakan. Jalur ini, silakan. Jalur sholat, silakan. Jalur apa lagi? Jalur pacu jalur, gitu. Bukan, itu mah pacu jalur, bukan. Jalur tawadu misalnya. Nanti orangnya tawadu, masuk surga. Orangnya nggak sombong, baiknya masuk surga. Orangnya nggak nakal masuk surga. Orangnya pendiam bisa masuk surga gara-gara diem. Atau orangnya suka menolong. Ada orang masuk surga gara-gara wudu. masuk surga jalur wudu. Dikit-dikit wudu. Apa sih wudu mulu? Batal. Wudu lagi. Mau kerja bakti, wudu. Mau ngapain? Wudu. Mau ngangkut tanah, wudu dulu. Hanya wudu. Masuk surga jalur berbakti sama orang tua misalnya. Anda pengen masuk surga bang, lewat mana ya? Lewat berbakti sama orang tua. Mungkin dia amalnya nggak banyak, dikit, cuma gara-gara bakti masuk surga gara-gara khidmah sama guru, khidmah sama orang tua, khidmah itu melayani dengan setulus hati gurunya, dibawain kitabnya, dibawain sendalnya,
Kalau kiai-kiai dulu gitu, gurunya datang langsung diambil kitabnya. Biar saya bawain Pak Kiai, bawain. Masih ada kayak begitu. Kota-kota jarang. Kalau di kampung-kampung mungkin masih ada. Kalau kota-kota jarang aneh lihat begitu. Gurunya bawa sendiri. Ya udah biasa. Cuma masih ada juga saya yang ngeliat pernah gurunya bawa tas tuh dari pintu masjid, dia turun mobil langsung diambil tasnya. Harus yang bawa. Khidmah sama ulama. Masuk surga insya Allah. Jadi tinggal pilih ya, mau masuk surga lewat mana ente? Hah? Mau masuk surga lewat mana terserah, tinggal pilih. Ar-Rabi' Asyar, masuk surga lewat ngangkutin tanah, bisa juga. Setiap hari ngangkutin tanah, masuk surga. Kan bangun pesantren, masuk surga lewat khidmah sama temennya masakin pisang goreng, masuk surga juga, insya Allah. Bikinin es, kerjaan kita setiap hari bikin es doang ya, jangan-jangan ente masuk surga gara-gara bikin es. Ente ngaji, ente sholat, segala nggak diterima sama Tuhan. Ente datang sini bapak, ya Allah saya udah ngaji ya Allah, ngaji banyak dari solihin, sholat tahajud, duha, segala macam, rawatib, qobliyah, ba'diyah, aneh nggak terima. Ya gimana dong ya Allah? Ya udah orang nggak diterima gimana? Ya masuk neraka dan nih, masuk neraka dan nih. Ente inget gak pernah bikinin es? Oh iya ingat. Bikin es, orang-orang lagi bekerja bakti ngangkutin tanah, ente bikin es. Iya. Nah, gara-gara ente bikin es, masuk surga gitu. Enak gak? Enak. Jadi jangan meremehkan pekerjaan kecil. Jadi seakan-akan remeh banget. Natanya masuk surga. Ar-Rabi' Asyar, yang ke-14, anhu, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah lagi nih. Dahsyat yang dia. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu. Salat yang 5. Salat 5 waktu itu. Salat 5 waktu, wal jumu'atu ila jumu'ati, dan dari Jumat ke Jumat, Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan, mukaffirat, kan artinya sama kan, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahum, penebus di antara keduanya. Mukaffirat, penebus 5 apa-apa, bainahunna, di antaranya, di antara kedua, di antara 2 Jumat, di antara 2 Ramadan. Idza jatunibatil kaba'ir, kalau dihindari dosa besar. Kalau dihindari dosa besar. Apa dosa besar? Dosa besar yang disebutin di Al-Quran, ada hukumannya langsung, itu namanya dosa besar. As-sariq was-sariqatu faqta'u, misalnya orang yang mencuri, potong tangan. Az-zaniyatu waz-zani, orang yang berzina, fajlidu, langsung disebutin hukuman seperti dosa besar. Orang yang membunuh, orang yang begal misalnya, itu dosa-dosa besar tuh. Membangkang kepada orang tua, dosa besar. Yang paling besar ya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu membunuh, habis itu baru durhaka kepada orang tua. Dosa besar tuh, durhaka sama orang tua. Kan gampang ngerjainnya, durhaka ya. Jangan sampai kita durhaka sama orang tua ya. Durhaka sama orang tua itu dibalasnya sama Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Jadi salat 5 waktu
Itu menghapus dosa kecil kita. Wal jumu'ah ila jumu'ah, dan dari Jumat ke Jumat kan kita sholat Jumat nih. Habis itu sholat Jumat lagi. Nah, kalau kita sholat Jumat lagi nih, yang sholat Jumat, habis itu sholat Jumat lagi, Jumat depannya, ini langsung kehapus yang belakang, keren begitu. Kalau ente nggak sholat Jumat, gimana mau kehapus ini seminggu? Gitu maksudnya. Nanti sholat Jumat, habis itu sholat Jumat lagi. Kan ini kan berbuat macam-macam kan selama sepekan. Iya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nggak sholat Jumat dia. Ya udah nih, dosanya kagak ada yang hapus gitu. Maka ketika sholat Jumat langsung kehapus. Hapus. Wa Ramadan ila Ramadan, dan dari Ramadan ke Ramadan bukan viral. Jadi dihapus dosa-dosanya tuh dari Ramadan ke Ramadan. Dari Ramadan nggak puasa. Ya udah nggak kehapus. Puasa makanya. Sholat makanya. Zohor ke asar. Kalau sholat asar, yang dari zohor ke asar itu dosa kehapus. Kecuali dosa besar nggak bisa dihapus. Dosa besar harus pakai tobat, taubatan nasuha. Dosa-dosa kecil, bang, bedanya dosa kecil sama dosa besar itu kalau orang fikih bilang gitu, dosa besar itu yang disebutin di Al-Quran, yang ada nasnya, kemudian disebutkan hukumannya. Tapi kalau orang-orang tasawuf, semua dosa besar. Iya, semua dosa besar. Semua dosa mau kecil, mau sedang, semua udah dianggap besar. Kenapa? Ya, karena ente melawan Tuhan. Karena melawan Tuhan. Siapa yang perintah siapa yang kamu tidak turutin? Allah Subhanahu. Perintah siapa yang kamu langgar? Allah. Allah Maha Besar. Maka Anda sedang melakukan dosa besar, meskipun kecil. Ini orang-orang hakikat tuh, orang-orang tasawuf begitu, dosa besar. Nggak ada dosa kecil, semua besar pokoknya. Mau ngeles, bohong, kan dikit kan, kecil tuh bohong. Atau ya pokoknya macam-macam besar. Nas'alullah al-afwa, jangan sampai kita melakukan dosa besar ya. Al-Khamis Ashar, hadis yang ke-15. Anhu, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah lagi. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. Rawahu Muslim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum, wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan.